Semoga semuanya selamat, tidak ada sesuatu yang sangat fatal ya. Semoga semuanya selamat, diselesaikan secara baik-baik Pak. Ini lokasinya pesona laut, kita masuk dulu. Dari tempat pegal. Mana ya? View langsung laut nih, bagus. View laut. Kita cari tempat yang bagus. Gimana ya? Selamat pagi teman-teman. Salam kawan touring. Hari ini masalah ditemani sama si Bebek. Kita mau touring ke area Jawa Tengah ya, tepatnya ke Telomoyo. Tapi memang sebelum sampai Telomoyo, karena masalah memang asli Jawa Tengah ya, asli Tegal ya, jadi kita akan mampir dulu sih ke rumah, ke kampung halaman. Nah di sana nanti masalah akan bertemu dengan kawan touring Mas Budi teman SMA untuk touring ke arah Jawa Tengah, lebih tepatnya ke Telomoyo. Nah rutenya apa, mampir kemana aja, nanti kita stay tune aja deh, pokoknya kita saksikan sama-sama ya. Oh ya, ini saat ini Mas Ewe lagi ada di area Grogol arah Sidi di Untar ya, Untar Rumah Negara. Nanti kita rencana sih sebenarnya ada dua opsi ya, arah ke Pantura sih sebenarnya, bisa via Kalimalang atau via Jalan Bekasi. Cuman info-info kawan yang area Cikarang yang tiap hari PP, katanya di Kalimalang memang lagi ada perbaikan, makanya di sana sering macet dan jalannya memang bergelombang. Katanya disaranin aja lewat Raya Bekasi aja. Ya udah deh, kita gaspol. Makanya nanti kita dari arah Selipi nanti kita belok kiri aja guys ke arah Tanah Abang. Selanjutnya nanti kita lurus Senen, lurus aja terus arah Bekasi, Pulau Gadung gitu. Oke, stay tune ya. Nanti kalau ada yang oke, nanti masalah rekam lagi. Sementara jangan lupa untuk like, share, sama subscribe. Kita bangun bersama tim channel kita ini ya. Semoga bermanfaat dan masalah selalu doakan untuk kawan touring lainnya, terus selalu dimudahkan rezekinya, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Stay tune teman-teman. Jadi kita masih di Kebon Sirih teman touring. Memang cukup lama nih, sekitar 40 menit sih sebenarnya dari jalan. Ya mas, jadi aku ya ada salah sendiri ya, karena memang berangkatnya kesiangan. Mengingat kemarin kan sebenarnya sama juga, kita masih kerja tapi lupa packing. Kedua itu bagus juga teman-teman ya, keretanya di atas sih, mantap. Lupa packing, jadi packing terlalu malam akhirnya menyebabkan bangunnya agak kesiangan. Udah kesiangan, kita bantu-bantu istri Mas Ale dulu, Mbak Nisa tadi ya, beli air galon, ngatain lah dikit-dikit gitu. Nah, paling itu sih. Jadi salah sendiri nih, makanya trafficnya masih cukup padat teman touring. Kita sudah sampai Tegukan ya, nanti jam 6.59 teman-teman. Ini kita baru keluar persis dari Jakarta ya. Oke. Text time lumayan sekitar 1 jam ya dari Tangerang. Memang tadi ya karena ya kesalahan jam berangkat aja gitu. Semoga cuaca mendukung teman-teman, karena tadi tuh udah agak mendung. Tapi alhamdulillah sekarang sih cerah lagi ya. Makanya kita doakan semoga cerah aja sih. Kalau masalah sendiri prefer cerah daripada hujan, buat enak gitu. Kita sampai di Kota Harapan Indah. Kita kiri. Ya, kita mau muter budurannya dulu biar afdol katanya. Oke, kita muter dulu teman-teman ya. Kita muter bundarannya dulu.
Kota Harapan Indah. Udah sekali aja muternya, jangan banyak-banyak teman-teman. Macet di pasar depan Borobudur Plaza. Ini di sini biasa macet banget ya. Jadi harusnya ambil kanan sih, cuman beda lah. Padahal udah banyak satpol PP ya, tapi masih aja. Ini kan sebenarnya mereka makan bahu jalan ini. Menurut teman-teman gimana sih? Atau memang ini sih kayaknya bukan, maksudnya bukan ini ya, bukan tiap hari Sabtu atau Minggu, tapi memang tiap hari di sini. Jadi sebenarnya kan ini badan jalan nih. Nah, menurut teman-teman gimana nih kayak gini case-nya? Yang salah siapa ataupun cara ngeberesinnya gimana? Kita nggak usah cari yang salah siapa deh. Cara ngeberesinnya gimana? Kenapa para pedagang ini prefer untuk jualan di pasar di belakang terminal ini? Nah, menurut teman-teman ini kenapa? Apakah memang akses pasar sebelumnya itu susah, di sini lebih gampang pembelinya, atau memang sudah berapa kali diterbitkan ya? Teman-teman Bekasi dong, gimana nih ceritanya? Kalau menurut Mas Ali sendiri sih memang baiknya disediakan satu tempat khusus beserta parkiran dan apa namanya, tempatnya juga aksesibel ya, artinya gampang. Nah ini kan harusnya nih pasar baru Bekasi di sini harusnya ya, cuman kok kenapa pada keluar-keluar, kan yang menjadi pertanyaan nih. Harusnya kan itu akses jalan gitu. Ya mungkin kalau akses jalannya memang dibuka kan lebih lancar, orang jadi lebih mudah lalu lalangnya, lewatnya orang lebih mudah ke pasar, aksesnya lebih oke gitu, nggak becek, nggak sampah, nggak berserakan juga gitu ya. Gitu sih menurut Mas Saleh. Jadi memang penertibannya juga harus lebih oke ya. Jadi dari sisi pedagang, pembeli atau pemerintah memang harusnya rembukan sih gitu. Itu pendapat pribadi Mas Saleh ya. Oke, selepas kemacetan pasar tadi, Tangan Touring, ini kita udah mau masuk ke Pantura ya. Nanti kita coba cek di akhir 2025 ini menuju ke 2026 kondisi Pantura Sumedara itu seperti apa gitu. Apakah memang masih oke jalannya, masih rame, atau masih banyak yang touring, kondisi bus masih pada lewat situ, ada beberapa atau enggak, nanti kita cek lagi. Landscape sudah berubah teman-teman, yang tadinya mungkin gedung-gedung ya di area Jakarta, kemudian pindah ke supporting areanya Bekasi, Cibitung, itu masih area pertokoan, ruko gitu ya. Ini sekarang jadi Cikarang, ini sudah landscape-nya itu udah pergudangan, pabrik gitu ya. Beberapa ada yang pesawahan gitu, tapi mostly sih pabrik sih di sini sih. Cipratan guys, orang aduh kacau, tapi kering sih, tenang aja. Oke, maaf agak lupa yang mana nih. Ini lingkar luar Karawangnya ya, kita lihat kiri aja. Lewat kiri. Kita cek nanti kondisi jalannya gimana, apakah oke atau gimana. Standar baru saya.
kondisi lingkar luar Karawang seperti ini guys. Kanan kiri ya sawah, sekarang udah banyak perumahan juga sih. Kalau dulu baru-baru itu beneran sawah. Ini kita cek ya teman-teman. Sebenarnya kalau lingkar itu sekarang udah cukup banyak ya, dengan lingkar itu. Lingkar luar Karawang, lingkar luar Tegal, lingkar luar Pemalang, banyak sih lingkar luar Pekalongan kan ada Batang aja sih Tanggul aja. Terus fungsinya itu lingkar luar, apa nih masalah sebenarnya sih fungsinya karena untuk mengurai kepadatan volume kendaraan. Ya kalau hari biasa mungkin nggak terasa, tapi kalau waktunya mudik itu kalau sampai numpuk di lewat kota Karawangnya gitu misalnya, lewat kota banyak kendaraan, banyak pertigaan, ada pasar misalnya. Nah itu potensi kemacetan itu sangat tinggi, makanya dibuat kan jalur lingkar luar karena ya difungsikan untuk alternatif jalan. Nah, lingkar kan pasti memutar ya. Jadi walaupun dia akan memutar lebih jauh, pasti kalau kan banyak kendaraan yang memang bukan tujuan kepada itu ya kemacetan pasti terurai gitu. Fungsinya salah satunya itu. Lanjutkan. Ya, saya udah keluar dari jalur lingkar luar Karawang, tapi ini kenapa macet? Lari nih, aduh, kenapa nih? Macet kenapa ya? Apa ini macet? Terang ya apa ya? Apa merah kali? Besok 2000. Ya. Ya, aduh. Look gitu. Nanti kita jam 9 sih, bensin juga masih agak banyak guys ya. Nanti jam 10-an aja mungkin ya. Nanti kita istirahat. Jalanan ramai dari tadi nih, banyak truk-truk. Ya, khas Pantura lah. Ya bismillah, kita hati-hati aja guys. Ngepet kan.
setelah lihat tiket dia mau dibeli juga. Oke, sudah mulai mengantuk. Nggak terlalu ngantuk sebetulnya sih, cuman kita kasih si BG waktu istirahat juga, sama kita juga butuh istirahat juga guys, meluruskan pinggang. Kita cari tempat minum kali ya. Ini daerah laut nih, kita cari yang suasananya laut aja, bagus nih. Pelan-pelan aja ya. Ya, pada ngeres, udah pada ngeres orang-orang. View laut, rest area. View laut, rest area. Bagus sih, jauh tapi men. Kita depannya lagi ya. View laut, view laut. Apa? Nah ini nih pesona laut aja kali ya. Oh, mahal ya? Semoga nggak mahal. Kita parkir di depan. Oke. Parkir motor. Sepir. Mana sini? Santai. Udah nih sampai sini, kita coba ya guys. Ini langsung view-nya laut sih. Oke. Ini lokasinya pesona laut. Kita masuk dulu. Cari tempat guys, pegal. Mana ya? View langsung laut nih, bagus. View laut. Kita cari tempat yang bagus. Gimana ya? View langsung laut. Sana laut. Ada tempat ada juga. Kita sini aja guys. Katanya free tadi tempatnya. Kita cuma pesen air minum sama gorengan. Itu juga banyak tuh yang ada touring pada istirahat. Kayaknya bagus emang. Ya, jadi kita istirahat dulu di sini. Teras Panjaran. Lumayan udah 4 jam belum istirahat. Buah nanas. Emang kamu suka buah nanas? Brokoli. Pinter sekali. Itu apa lagi?
Oke, kita melanjutkan perjalanan dari Indramayu. 4 jam lagi sih kurang lebih jalan ya. Nah, makasih ya. Udah rame dari kapan? Udah rame dari kapan? Mana? Udah rame dari kapan? Ya itu kemarin Pak. Sebelum Natal ya? Ada. Oh, oke oke. Masuk ya. Kita lanjut lagi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma majruh al-anfusa Allah dimudahkan di dalam kehidupan ini. Amin. Ini setup untuk kameranya seperti ini, cuman karena jalannya juga bergelombang, terus nggak berani kencang-kencang, sama nggak berani apa ya, salip-salip terus. By the way, ini ada perbaikan jalan di area Indramayu. Satu titik sih, selama perjalanan ini baru ada satu titik. Lalu dari tadi tuh dari arah barat tuh, oh apa namanya, ada bolong-bolong nih, tambalan semua nih kayak gini nih. Ini alhamdulillah ditambalin ya, sebenarnya nggak berubah gitu. Nah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 11 berarti 12 1 2 3 ya, asar lah sampai ya guys. Kita cek lagi sekian-sekiannya, tidak ada, kita ambil. Kita tadi istirahat hampir 1 jam. Kalau untuk tempatnya memang kita pun ada beneran persis di samping pantai banget tuh. Kalau misalkan daerah sini kan dia kan masih ada apa namanya, berapa puluh meter tuh sampai bibir pantai kan. Nah kalau yang di pesona laut tadi itu memang langsung di pantainya, jadi enak kita istirahatnya sepoi-sepoi. Cuman minusnya memang karena mungkin masuknya bukan warung ya, dia masuknya seperti restoran, jadi harganya ya lumayan walaupun masih affordable sih. Kayak tadi masalah itu kopi itu harga kopinya itu 23.000 kalau nggak salah, sama satu lagi kentangnya itu ada 44.000. Jadi masalah itu habis tadi 47.000 kalang touring. Tapi kalau dari segi keamanan yaitu termasuk aman karena ada yang parkirin. Terus tadi kan masa juga sempat ke toilet juga ya, tinggalin tuh topi terus segala macem, helm di tempat tadi. Tapi alhamdulillah aman sih. Walaupun tadi tuh kadang res harganya tuh apa ya, lucu gitu. Jadi pas pertama datang tuh kosong, kirain belum buka kan. Begitu datang udah pesen duduk nunggu, alhamdulillah tuh langsung ada orang-orang naik motor juga pada datang ke situ. Terus banyak juga mobil sampai rame gitu kan. Kayaknya tuh kalau kita datang terus bisa kayak tadi sepi gitu jadi rame tuh kayak apa ya, rasanya tuh
unik gitu. Kita punya rasa yang unik lah dia pas gue datang jadi rame nih gitu kan, kayak bukan penglaris sih, kayak apa ya, dia rezeki orang, jadi pembuka rezeki gitu, kayak pelanggan pertama lah di hari itu gitu. Itu sih senang sih rasanya. Kalau sama Mbak Nisa juga sering mikir gitu, misalkan ini tapi kadang sepi ya, pas kita datang tuh langsung rame, orang-orang pada beli gitu. Ada berasa penglaris ya, padahal bukan, padahal kayak tadi kasus saya tuh memang baru buka, tadi kan saya tuh jam 10 lebih ya di situ. Ternyata saya tanya kasirnya itu, Mbak bukanya jam berapa? Itu bukanya itu jam 9 pagi sampai dengan jam 8 malam teman-teman, setiap hari. Jadi kalau ada yang lewat sini jangan penat, pengen tidur, istirahat, ngopi-ngopi, boleh di situ, enak juga tempatnya, adem, luas gitu. Parkiran luas juga, jadi nggak perlu khawatir, parkir ada yang jagain, aman lah. Terus tadi juga sebenarnya di situ ada musola juga, toilet juga free juga, jadi enak, bersih semuanya. Tadi pas aku datang tuh beneran bekas jilat sama detail, jadi memang bersih ya, tempatnya nyaman. Mungkin kenapa sih harganya mahal, karena selain selain kita beli makanan, kita juga beli tempat alias beli kenyamanan gitu sih. Jadi pilih aja, kalau memang yang hanya ngantuk kehilangan rasa kopi, 4.000 udah cukup banget kita ngopi gitu. Tapi kalau pengen istirahat selonjoran sejam, 2 jam, 3 jam bareng keluarga, itu cocok sih tempat tadi kayak gitu. Menurut buat saya sih kayak gitu. Jadi tinggal kita mau di mana gitu. Pengen yang memang agak costly ya, pasti tempatnya lebih nyaman. Kalau pengen yang murah ya pasti nggak dapat view juga kayak gitu. Apa sih gitu. Kita lanjut lagi ya. Di depan ada tebu guys. Dulu di daerah masalah itu banyak truk pengangkut tebu, bahkan ada yang namanya kereta pengangkut tebu, buat truk namanya kalau dulu tuh. Jadi kalau ada kereta atau ini, itu kan punya pabrik ya, jadi kadang masyarakat sebenarnya dibebasin juga, silakan ambil, tapi ambil sekali, satu, dua gitu. Tapi kan memang berat nariknya, karena kan ini itu di atas gitu kan. Tapi bisa aja ketarik gitu, namanya kan ada sela-sela udaranya gitu kan. Tahu tuh haram atau halal jatuhnya. Tapi itu udah menjadi budaya sih. Jadi truknya tuh bawanya tuh biasa kenceng-kenceng tuh bawanya. Nah mereka tuh biasanya di perlintasan pertigaan, atau misalkan di tanjakan yang ada rel dua truk tadi tuh dia kan melambat. Nah disitulah baru orang-orang itu beraksi narik satu dua gitu. Dan memang sebenarnya nggak perlu narik, itu juga gampang, karena kan memang di belakang kampung itu biasa disewa oleh si pabrik gula ini untuk nanam tebu, kawan kering. Jadi sebenarnya mau ambil pun kalau niat bisa gitu, walaupun itu sebenarnya melanggar hukum ya. Tapi kalau masyarakat ngambil sebanyak-banyaknya maling gitu, anggapnya contoh ya, itu sebenarnya bisa aja, walaupun ada petugas di situ yang memang dipekerjakan oleh pabrik untuk mengawasi. Tapi kan dengan satu atau dua orang mengawasi berapa hektar lahan itu nggak ada. Jadi masyarakat pun sebenarnya ngambil satu dua tebu itu sebenarnya cuma mungkin 0,000% dari total jumlah tebu yang dipanen gitu. Meskipun itu salah dan nggak dibenarkan ya kawan dari itu sih, itu cerita zaman dulu, zaman kecil. Ini cuma sharing aja. Saya malah jarang sebenarnya, pernah ya pernah tapi jarang. Kalau cerita
sorry, cerita kantor yang agak unik apa ya? Coba dong isi di kolom komentar ya. Siapa tahu kan tiap orang atau setiap daerah kan budayanya beda-beda. Kita nggak tahu kan budayanya kayak gimana. Gitu sih kawan turin. Kita minggir dulu. Kita minggir dulu. Mau ini stop dulu nih, tanya bergelombang sana jalannya dikit. Tuh baru aja tuh, baru dibilangin kan ada kejadian motor jatuh. Tuh, kawan touring, tetap berhati-hati kawan touring. Ada yang jatuh atau gimana itu kasihan ya. Keluarga itu jatuh. Kawan touring tetap berhati-hati ya. Kawan touring. Jatuh kasihan satu keluarga. Serempet kayaknya tuh sama truk. Tuh. Kantoring tetap berhati-hati ya, jaga jarak. Pas banget di depan tadi tapi nggak kerekam pas jatuh sih, tapi tetap aja ya harus berhati-hati ya kantoring. Semoga semuanya selamat, tidak ada sesuatu yang sangat fatal ya. Semoga semuanya selamat, diselesaikan secara baik-baik Pak. Soalnya tuh ibu-ibu satu keluarga itu, tuh kasihan itu ibu-ibu, ada anak kecilnya. Semuanya sehat-sehat Pak, panggil keluarganya Pak. Tuh udah pada pecahan banyak tuh. Kita hanya bisa melihat dari jauh aja guys, tidak ikut campur guys. Semoga bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan ya, tidak ada pihak yang dirugikan, amin. Stay safe kawan-kawan. Pom bensin kita istirahat sini aja ya. Mana masuknya, sebelah mana ini? Ada Pertalite, sebelah mana ini masuk? Motor susah itu ya. Motor salah aku masuknya.
terjun guys. Ini alhamdulillah sih pas lagi istirahat juga ya, habis makan siang. Jadi nanti sekalian kita prepare untuk melanjutin tapi dalam kondisi hujan gitu ya. Alhamdulillah sih pas juga sih. Ya alhamdulillah. Semuanya disyukuri, semoga tetap lancar. Kita melanjutkan perjalanan dengan starter pack hujan. Biar nggak banyak bungkusan guys, kita masukkan dulu. Mana tadi ya? Sini kan. Oke, kita melanjutkan dengan starter pack hujan. Bisa lihat nggak di kaca tuh? Starter packnya seperti ini. Yoman, berangkat. Cus. Alright. Oke, Living Plaza Kota Cirebon. Kita jalan lurus guys. Ini kondisi hujan ya. Kita coba teruskan, bismillah. Oke, ini sampai di Tegal Sumber Sunyaragi, Tegal lurus ke depan. Oke. Objek wisata Sunyaragi apa ya? Masa. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tadi si full kena 62.000 something. Nanti kita lihat ya, ini bismillah sih sampai rumah bensinnya, karena memang biasanya hanya ngisi sekali kalau nyampe rumah. Plus minus kondisi hujan kawan-kawan. Hujan ini cukup lebat, menyebabkan jalanan juga basah tapi tidak sampai tergenang. Mungkin belum sampai tergenang. Nah, plusnya kalau dari sisi cuaca itu enak ya. Bisa adem, dingin. Untuk mesin motor juga kan menjadi lebih adem juga. Cuman dari sisi safety sendiri ini kita harus lebih berhati-hati nih, karena kalau jalanan gerimis atau setelah hujan atau aspal yang basah itu dia lebih cenderung licin. Kalau modelan ini kan aspal kasar sih enggak sih sebenarnya. Kalau yang udah licin batu ada tuh yang jenis kayak gitu. Nah itu biasanya licin. Jateng lurus. Oke. Ini kondisi hujan teman-teman ya. Terus tadi selain dari jalanan licin, visibilitas juga nih. Kalau intensitas hujan sudah mulai cukup deras, visibilitas juga mulai terganggu. Belum lagi kalau misalkan ada orang-orang yang memang nggak pakai jas hujan dan buru-buru, dia tuh suka sembrono gitu. Jadi dia suka terabas-rabas, pengen buru-buru biar nggak basah gitu. Kalau kita sih bantu prepare aja nih biar semuanya oke. Ini daerah Kabupaten Cirebon ya. 5 menit lepas dari kota Cirebon lah, ke 1 kilometer. Di Cirebon juga menurut saya tuh khas banget. Jadi kayak apa namanya, kayak angkot-angkotnya ini bentuknya nih seperti ini nih, bukan angkot yang carry, tapi angkotnya itu apa, elf ya ini ya, elf.
yang biasa buat ngangkut paket. Kalau di Jakarta di sini berfungsi menjadi angkutan penumpang karena karoserinya membuat untuk tempat duduk penumpang. Tapi harusnya oke karena dia kan lebih besar ya, tenaganya juga kan lebih oke. Balik lagi teman-teman, ini hujannya makin deras nih. Alhamdulillah kalau dari sisi cuaca ya kita support sampai jam 1 tadi itu terang benderang, cerah. Terus ini keguyur sama hujan. Jadi adem sih, yang tadi panas banget adem. Alhamdulillah kita sudah prepare ya untuk untuk skema hujan. Jadi dari action cam sendiri kita pakai yang waterproof. Kemudian dari sisi packaging ini masalahnya juga bawa ocean pack tadi ya. Ini insya Allah aman nih. Bahkan dibawa nyelam juga aman. Cuman agak susah kan dia ngurung udara di dalamnya. Sama standar lah jas hujan. Cuman satu nih teman-teman, ini kan kaca helm masalah itu kan memang bukan bawaannya ya. Karena bukan bawaannya, jadi memang sedikit kena hembusan nafas pun dia udah ada uapnya gitu. Jadi kalau kebanyakan hembusan nafasnya gede tuh jadi burem katanya. Tapi sabar bagian bawahnya sih nggak terlalu nggak terlalu efek lah, karena kan memang kita jalan juga paling 35, 40, maksimal 50 mungkin ya dalam keadaan hujan dan macet kayak gini. Gitu sih teman-teman. Ya kita lihat ke depan lah bagaimana nih kondisi di depan ya. Semoga sih selalu aman dan selamat meski hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kata Sarah sama Zio tuh doa ketika turun hujan, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sayyiban nafi'an, gitu. Allah turunkanlah hujan yang bermanfaat. Seperti itu teman-teman. Semoga hujan kali ini juga bermanfaat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Hujannya cukup deras teman-teman, semoga sih nggak tembus ya di jas hujannya. Ini beneran deras. Ini flyover ini dulu udah ada belum ya? Ini banyak banget nih flyovernya. Gituan kawan-kawan. Semoga kelihatan di kamera, tapi ini beneran udah cukup deras dan genangan itu udah mulai ada gitu. Jadi memang cukup deras. Ini mungkin dalam 5 menit aja udah ada genangan tuh. Lihat tuh percikan air di belakang motor sama mobil kelihatan kalau memang banyak genangan. Tegal atau pelabuhan lurus. Oke, kita lurus. Sorry ya kalau penempatan kameranya mungkin agak dongak atau gimana, ini kita coba sebisa mungkin lah setting tadi. Cuman hasilnya semoga bagus. Datang kanan guys. Awas, dia dari kanan ke kiri. Kita kan mau ke kanan. Nanti setelah lepas dari Kabupaten Cirebon, tapi Kabupaten Cirebon setahu
pas Saleh itu memang cukup panjang ya. Nanti kita belum masuk ke mode iniannya nih, mode persawahannya. Nanti cukup panjang tuh Kabupaten Cirebon. Nanti selepas itu baru Kabupaten Brebes. Nah, itu persawahannya dulu. Nah, setelah masuk ke Kabupaten Brebes, baru masuk ke Kota Tegal. Setelah itu baru masuk ke Kabupaten Tegal. Gitu. Udah jam 2 ya. Sekarang jam 2.03 ya. Semoga sebelum jam 5 sore lah kita semoga udah bisa sampai rumah di kampung, rumah Mbah Sum. Oke. Sebenarnya saat hujan kayak gini juga sekalian kita ngecek starter hujan ya. Ini kira-kira gimana nih starter hujan ini, udah oke atau belum? Tahu nih gua basah-basah nih, rembes nggak ya? Kalau rembes, aduh, udah nggak bawa celana lagi, celana pendek adanya nih. Sebenarnya teman-teman, kan memang saya ninggalin baju, celana dan lain-lain di kampung. Jadi ketika suatu saat ada kayak gini, jadi nggak perlu bawa baju banyak-banyak nih, bisa ringkes kayak sekarang. Coba kalau kita ngitung hari, misalkan 5 hari ya, 1 hari kali 2 tuh, atau 3 minimal laundry. Cuman kita harus menentuin lokasi laundrynya, itu bakalan banyak barang bawaannya. Oh, di sini suasana sudah mulai terang, kawan-kawan. Di sini hanya basah ya, tapi orang-orang masih neduh sih. Nah, ini udah mulai kontur pantura biasa sih, bukan yang kayak kota banyak pertokoan kayak tadi. Jalan 65 kalau hujan tuh udah kenceng kayaknya. 65 70 tuh kenceng kayak ini di sini aspal baru basah teman-teman. Kayaknya hujannya memang dari barat ya. Dari arah barat nih, di arah timur sepertinya tidak hujan, tapi nanti kita cek dulu lah. Kalau memang tidak hujan ya nanti kita tunggu sampai jas hujan kering aja. Di sini udah nggak hujan. Oke, sini sudah tidak hujan kawan-kawan. Oke guys, ini tembus-tembus tadi Pelabuhan Lama ya. Pelabuhan Lama Tegal. Jadi tadi dari Kabupaten Brebes itu dia shortcut lewat Lingkar Luar Utara. Itu tembusnya langsung akhir-akhir Kota Tegal nih. Jadi nanti bentar lagi tuh ada kali perbatasan antara Kota Tegal dan Kabupaten Tegal. Nah, jadi kita nggak lewat selamat datang di Tegal, tugu yang ikonik bagi para touring-touring nih. Karena memang tadi kita lewat Lingkar Luar. Tapi terakhir kali tuh sekitar bulan November kemarin, itu kayaknya tugunya lagi direnov deh. Itu lagi nggak ada tuh. Biasanya kan suka banyak tuh pas jembatan pada foto kan. Nah, pas kemarin itu dia nggak ada, kayaknya lagi renov. Stay tune aja guys. Namanya pertigaan Marco Polo. Di sini baunya teh guys, ada pabrik teh enak banget baunya. Tuh panas, panas tapi mendung, udah nggak apa-apa dah, kosong. Oh ada kereta guys, cakep ya. Nah ini tugu harusnya selamat tinggal Kota Tegal nih, selamat datang Kabupaten Tegal. Cuman sepertinya lagi direnov juga guys. Berarti bener yang di selamat datang Kota Tegal pun lagi renov saat ini. Lagi banyak banget ya traktor-traktor kesukaan Iyo ini.
ngarah ke timur itu kemana ya? Dari Priok paling ngarah kemana tau deh. Tahu masalah itu dia produksinya antara India, Pakistan atau Myanmar gitu. Namanya Myanmar tuh kalau nggak salah. Ini namanya oke. Bentar lagi kita akan tiba di pom bensin Muri terkenalnya. Kalau terakhir main ke situ November kemarin ngisi bensin, itu katanya ada pertambahan kamar tuh, kamar buat nginep. Kapsul juga ada katanya. Makin bagus kayaknya dalamnya tuh. Tuh di dalam itu. Dulu kan 67 toilet bersih berhasil memecahkan rekor Muri langganan buat para mudikers. Mantap dah. Sepertinya kita potong di sini dulu videonya teman-teman. Thank you yang udah nonton. Ditunggu part berikutnya ya.